Pemirsa, cuaca panas saat ini rentan menyebabkan sakit. Banyak minum air putih dan menggunakan baju yang mudah menyerap keringat menjadi salah satu tips sehat saat cuaca panas. Posisi semu matahari di atas Pulau Jawa hingga NTT terjadi 2 kali, yakni pada bulan November dan April, maka puncak suhu maksimum akan terjadi. Selain itu, cuaca cerah mengakibatkan penyinaran langsung sinar matahari ke bumi lebih optimal, sehingga terjadi pemanasan suhu permukaan. BMKG memastikan suhu panas saat ini tidak bisa dikatakan sebagai gelombang panas. Berikut tips sehat hadapi cuaca panas ekstrim. Banyak minum air putih guna menghindari kekurangan cairan dan melindungi ginjal. Konsumsi buah-buahan yang banyak mengandung air seperti semangka, melon, dan jeruk. Gunakan krim pelembab di dalam ruangan maupun aktivitas di luar ruangan. Mengenakan pakaian berbahan tipis dan berwarna terang. Di saat cuaca panas, banyak bergerak hanya akan membuat produksi keringat semakin banyak dan suhu tubuh meningkat. Mengkonsumsi minuman beralkohol di saat cuaca panas sebaiknya tidak dilakukan, karena hal ini akan memperparah dehidrasi. Cuaca panas saat ini rentan untuk sakit, karena suhu panas berubah-ubah dari luar ruangan dengan dalam ruangan. Cuaca panas saat ini rentan untuk sakit, karena suhu pastinya berubah-ubah dari luar ruangan dengan dalam ruangan. Jika sudah terasa sangat panas, segeralah mandi. Tim Liputan iNews melaporkan. Bagaimana menjaga kondisi tubuh untuk menghadapi cuaca panas yang ekstrim? Kami akan bahasnya bersama Dr. Indah Mardiah Al-Wahdi. Selamat siang, Dr. Indah. Selamat siang. Dokter, jadi apa yang bisa dilakukan untuk menjaga kondisi tubuh tetap prima saat cuaca yang panas, dokter? Ya, jadi dengan kondisi panas yang seperti sekarang ini, memang kita perlu menjaga kondisi tubuh kita supaya tidak terkena dehidrasi atau yang lebih parah lagi heat stroke namanya. Pertama kita harus bisa memilih pakaian yang akan kita pakai. Seperti yang tadi diberitahu bahwa kita harus menggunakan pakaian yang longgar, warnanya juga yang cerah, yang terang, bahannya tipis, ringan. Terus kalau kita memang beraktivitas di luar, kalau memang lagi panas matahari, kita gunakan topi. Seperti topi yang lebar, dan juga jangan lupa memakai tabir surya dengan minimal SPF 30. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga harus memenuhi asupan cairan. Jadi harus banyak minum yang cukup. Jangan sampai nunggu aus, kita tetap minum dulu. Terus yang ketiga, bijak memilih waktu untuk aktivitas, terutama yang mau berolahraga. Jadi kalau misalnya biasanya aktivitasnya dilakukan siang ketika siang panas matahari, mungkin bisa kita pindahkan ke pagi hari yang mataharinya tidak terik, seperti itu. Baik, dokter, ini yang harus diantisipasi ketika cuaca panas ekstrim ini adalah dehidrasi. Ini apa tanda-tanda seseorang dehidrasi? Ya, jadi dehidrasi sendiri kan memang ada yang ringan. Pada awalnya mungkin kita akan merasa sangat haus yang berlebihan, jadi ada rasa ingin minum terus. Nah, terus yang kedua, ketika kita ingin buang air kecil, urin kita warnanya lebih pekat atau lebih gelap. Terus rasa ingin ke kamar mandi untuk buang air kecil pun sudah mulai berkurang. Mulut kering, bibir pecah-pecah, kadang-kadang terasa kering. Kita juga jadi mudah ngantuk, mudah capek, mudah marah, pusing, seperti itu awal-awal dehidrasi ringan. Jika tidak segera kita tangani, akan bisa ke dehidrasi yang sedang dan berat, dan bahkan bisa sampai mengganggu fungsi ginjal, seperti itu. Selain dehidrasi, mungkin dokter, apalagi dampak terburuk yang bisa dialami oleh seseorang jika terpapar cuaca panas yang terus-menerus, dokter? Selain dehidrasi, kita kenal dengan nama heat stroke. Jadi itu serangan stroke karena cuaca yang sangat ekstrim panas di atas 40 derajat. Gejalanya biasanya awal-awal seperti dehidrasi ringan, tapi karena ini heat stroke, biasanya kulitnya tuh pucat,
lemas, awal-awal pusing. Jadi orang yang tiba-tiba beraktivitas, tahu-tahu pingsan atau jatuh, tiba-tiba lemas, jantungnya berdebar kencang. Ada yang bilang awal-awal otot-ototnya itu seperti kram, seperti itu. Itu yang mesti awas diwaspadai pada awal. Nah, ini ada beberapa informasi yang beredar di masyarakat, begitu dokter, jika memang cuaca panas, dilarang langsung mandi atau meminum air dingin begitu, harus juga dihindari begitu. Apakah betul? Ini mitos atau fakta, Dok? Ya, sebenarnya memang betul. Jadi kalau memang kita lagi rasa panas, jangan langsung mengkonsumsi air es, air dingin. Memang seharusnya minumnya air dengan suhu yang sekitar 35 derajat, air yang hangat suam-suam kuku seperti itu. Karena kalau kita langsung mandi air dingin atau minum air dingin, justru malah lebih cepat bisa memicu ke arah heat stroke yang tadi itu. Baik, kalau dari sisi aktivitas, Dok, adakah aktivitas mungkin yang harus dikurangi untuk menyesuaikan cuaca panas ini, Dok? Aktivitas yang harus dikurangi itu seperti olahraga, aktivitas berat. Tapi ini bukan berarti kita duduk malas aja di rumah. Jadi kita harus bisa mengatur waktunya aja. Jadi misalnya kita biasa beraktivitas di luar rumah itu pada saat siang atau misalnya jam 10. Nah, saat itu mungkin kita harus lihat matahari. Jika memang panas, ya kalau bisa kita jangan beraktivitas dulu, kita pindahkan aktivitasnya di waktu-waktu yang matahari tidak lagi terik. Seperti misalnya biasa kita olahraga jam 3 atau bersepeda di siang hari, kita bisa ganti waktu olahraganya mungkin ke pagi atau sore ketika matahari memang sudah tidak terlalu terik. Jadi cuman hanya kita harus pintar-pintar milih waktu aja sih. Ya, jadi tidak perlu menghindari mengurangi olahraga, tapi justru menyesuaikan waktunya dengan temperatur udara di luar sana. Baik, dokter, satu pertanyaan terakhir, bahkan kadang orang-orang ini ketika terpapar panas itu sering merasa pusing. Apakah pusing yang disebabkan oleh rasa panas ini bisa hilang dengan menggunakan obat, dokter? Seperti tadi dijelaskan ya, salah satu tanda dehidrasi itu kan pusing. Ya, obatnya sebenarnya bukan obat sakit kepala. Ketika memang kita tahu kita lagi beraktivitas di luar ruangan dan udara sangat panas dan kita mulai rada pusing, yang kita lakukan pertama kali adalah menambah asupan cairan. Jadi kita minum dulu, masukin cairan dulu, minum dulu. Tapi kalau memang sudah kita merasa cairan minumnya udah cukup, mungkin pusingnya masih berlanjut, ya boleh mungkin untuk pertolongan selanjutnya diberi minum obat dulu. Tapi awal-awal kita ganti cairan yang memang dibutuhkan oleh tubuh kita. Baik, terima kasih Dr. Indah Mardia Alwadi. Semoga kita semua sehat, dokter juga sehat selalu ya, Dok ya.